Halo, apa kabar? Ini saya baru saja nonton video Pak Jokowi. Ini tumben-tumben nih Pak Jokowi langsung ngasih pernyataan berkaitan dengan isu yang sedang aktual. Ya, ini kali ini soal impor beras. Bung Rocky udah nonton tadi videonya Pak Jokowi. Ya, saya dapat beritanya dan headline-nya saya baca itu dan kesan awal bahwa akhirnya harus begitu skenarionya tuh. Jadi disuruh ribut-ribut dulu, nanti terakhir baru aktornya muncul. Yang sebetulnya udah terlambat karena kekacauan udah terjadi. Pemda udah marah-marah, Pemda banyak yang udah bersiap-siap untuk bikin protes. Jadi selalu kita melihat ada semacam panitia pencitraan yang mengatur skenario opini publik ini. Orang nggak anggap bahwa presiden serius juga mengucapkan itu. Orang anggap oke, kita udah tahu nanti belakangan dia akan ngomong. Tetapi mesti ada konsekuensinya tuh. Ya, apa konsekuensinya? Ya, Menteri Perdagangannya berarti tidak bisa membaca atau aproksimasi pikiran presiden. Kan itu soalnya kan. Jadi ini mempermalukan juga menteri. Kan menteri berpikir bahwa presiden pasti tahu problemnya tuh. Jadi kalau kita amati bahasa tubuh itu ada semacam kegembiraan. Nah, gue bisa muncul lagi tuh. Kira-kira begitu tuh. Orang macem-macem akhirnya gue datang, gue tenangin itu. Jadi bukan versi aku datang, aku lihat, aku menang, Veni Vidi Vici, tetapi apa namanya, Veni Vidi Stupid jadinya kan. Dalam aku datang, aku lihat dan aku dungu itu. Dalam pengertian itu yang saya maksud, orang akhirnya nangkap bahwa pola ini kok terus-menerus dipamerkan ya. Kenapa nggak 2 hari sebelumnya, begitu muncul headline pertama, ya panggil aja 2 menteri itu. Oke, kalian damai, nanti saya bicara. Kenapa mesti tunggu keributan? Itu artinya dia ingin pamer bahwa dia bisa menyelesaikan keributan supaya dapat tepuk tangan. Tetapi tepuk tangan nggak bisa didapat karena penonton udah lama bubar. Ya, itu artinya aktor yang ketinggalan skenario jadinya kan. Itu soalnya nih. Begitu melihat video tadi. Oke. Itu karena melihat video. Jadi ini Anda sudah mulai ya mempelajari bukan hanya ucapan tapi gestur tubuh dari Pak Jokowi juga gitu. Nah, karena saya pembaca gerak-gerik tubuh yang mencerminkan gerak-gerik otak itu. Ah, ya. Ada. Oke. Nah, kan kita beberapa waktu yang lalu membaca statement dari Menteri Perdagangan bahwa kalau memang itu kebijakan yang salah, itu dia bersedia mundur, gitu ya. Dan apalagi yang disebut oleh PDIP, dia mencoreng wajah Pak Jokowi. Kita kan ingat ini, sebelum jadi Menteri Perdagangan itu dia pernah jadi duta besar di Amerika dan juga di Jepang. Nah, ini kalau di Jepang itu kan ada tradisi mundur, bahkan ada tradisi apa? Harakiri, sebuku ya gitu ya. Kalau kehormatannya tercoreng ya gitu. Kalau dalam Anda posisi seperti Menteri Perdagangan dalam situasi ini seperti apa ya kira-kira yang akan Anda lakukan? Saya kira nanti dalam 2 hari beliau akan mundur tuh karena saya menduga begitu karena itu ada soal pride kan sebetulnya waktu Menteri siapa namanya Lutfi bicara kita lihat ada ketegasan pada dia tuh bahwa dia tahu demi mengamankan krisis pangan dan dia tahu bahwa Jokowi juga berpikir semacam itu tuh. Jadi dia membaca kepentingan Jokowi justru melalui urgensi yang dia terbitkan di dalam ucapan dia sehingga Pak Buas bereaksi. Jadi Pak Buas bereaksi sebetulnya karena memang yang dimaksudkan oleh Lutfi itu adalah serius soal ketahanan pangan segala macam tuh. Lalu Lutfi jadi walaupun kontroversi tapi nama dia mencuat dalam kontroversi. PDIP nggak mau ketinggalan panggung. Dia muncul dengan retorika yang lebih gila lagi tuh kan, dengan menegur Lutfi itu. Jadi pindah lagi sorotan kamera itu ke PDIP itu. Ya tentu Pak Jokowi juga ingin supaya jangan PDIP yang disorot besar-besaran, saya juga harus minta disorot. Nah karena itu beliau tampil di belakang. Itu urut-urutannya begitu tuh. Yang jadi korban justru adalah Lutfi. Kan Lutfi udah dicincang sama PDIP. Tentu Lutfi ingin agar supaya presiden membela dia tuh. Karena dia adalah menteri bawahannya.
ternyata presiden justru ikut nempeleng kecil dia kan. Itu baru MOU loh, kenapa lu udah ngomong? Kira-kira begitu kan? Padahal sebetulnya pasti bukan MOU. Karena begitu Lutfi ngomong, itu adalah kebijakan. Nggak mungkin MOU. Jadi soal-soal semacam ini yang kita sebut konsistensi di dalam public policy tidak terbaca lagi oleh masyarakat. Artinya ada yang ngaco di istana tuh. Ini MOU atau sebetulnya udah separoh suratnya udah ditandatangan untuk karter pengimport ini, atau ada tukar tambah di belakangnya kemudian. Tapi yang jelas publik menganggap ini presiden ini ingin selalu tampil di belakang supaya dapat tepuk tangan paling banyak. Padahal tepuk tangan udah berakhir, penonton udah bubar. Itu konyolnya di situ. Nah, kita tinggal tunggu konsistensi dari wataknya Lutfi. Saya kira Lutfi mengikuti watak orang profesional yang mau bertanggung jawab. Nah, pertanggungjawaban seorang profesional adalah pada ucapannya tuh. Dia akan mundur kalau dia salah. Ternyata dia salah tuh. Karena yang benar adalah presiden, yang benar adalah PDIP. Jadi demi harga diri sebetulnya beliau harus menyatakan saya salah membaca pikiran presiden. Saya pikir itu keinginan beliau, ternyata beliau tidak menginginkan impor. Maka saya mundurkan diri. Itu baru ada pelajaran politik etis bagi publik. Seharusnya itu besok dia ucapkan. Ya, oke. Kenapa Anda sampai berani exact time tadi nyebut 2 hari atau bahkan besok? Karena sebenarnya kan mundur itu sejauh ini nggak punya tradisi pada pejabat Indonesia yang terjadi, malah maju tak gentar gitu membela yang bayar. Kalau saya bisa perintahkan saudara Lutfi malam ini mundur, mungkin saya akan telepon perintahkan. Tapi saya kan nggak punya jalur kekuasaan. Saya hanya percaya orang yang berwatak itu harusnya setiap saat bersedia untuk mengundurkan diri dari kekacauan yang dia lakukan. Itu baru dia bisa memulihkan kembali integritasnya. Nah, saya percaya saudara Lutfi punya integritas. Saya ingin begitu, dan saya coba sounding ke beberapa lingkungan yang menganggap bahwa memang itu yang mesti dilakukan. Jadi kalau dia tidak memundurkan diri, ya udah, dia adalah bagian dari politik gorong-gorong yang bersembunyi untuk menghindari tatapan publik gitu kan. Nanti ada macam-macam alasan. Oh, memang Pak Jokowi terakhir. Iya memang, tetapi waktu dia ngomong pertama, dia pertaruhkan seluruh integritasnya dengan bahasa tubuhnya yang kuat itu. Sekarang dia disentil oleh Jokowi, artinya dia mesti bilang, oke, saya sebetulnya diminta untuk mundur. Dan sebelum saya diminta, saya mengatakan bahwa saya sudah janji bahwa saya salah, saya mundur. Itu baru ada namanya tadi etika Bushido gitu. Etika samurai semacam itu. Nanti orang akan ingat bahwa Saudara Lutfi adalah swordless samurai. Seorang petarung yang tanpa samurai pun tahu bahwa dia dimenangkan secara etis karena dia mengundurkan diri. Itu aja sebetulnya. Begitu kita kasih pelajaran pada sejarah tuh. Yes, coba kita nanti tinggal saksikan apakah memang itu yang terjadi. Tapi kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, justru pada kalimat pertama beliau menyatakan bahwa saya jamin sampai bulan Juni tidak akan ada impor. Jadi sebenarnya ini kata-kata if dong ya. Artinya nggak ada impor tuh pada bulan Maret, April, Mei gitu. Tapi Juni mungkin akan ada impor gitu, Bung Rocky. Jadi tidak haruslah Lutfi mundur karena itu if kok gitu. Jadi bukan pasti tidak ada impor kok gitu. Itu kayak judul lagu If I Only Had Time gitu. Only time. Nah, Lutfi juga sangat mungkin juga tahu itu bahwa oke, nanti Lutfi besok katakan iya, yang saya maksud sebetulnya seperti yang diucapkan Pak Jokowi itu, nanti bulan Juni kita evaluasi lagi stok kita. Tapi problem kita, orang tahu bahwa stok kita per bulan ini yang berlebih itu, sehingga orang menganggap bahwa ya kalau begitu ya nggak ada soal sebetulnya. Tetapi jadi soal karena Jokowi tetap pasang semacam kalimat yang akhirnya mendua juga tuh. Itu adalah kalimat untuk melindungi Lutfi sebetulnya. Nah, Lutfi mestinya makin merasa malu karena dilindungi terhadap kesalahan dia yang udah fatal. Kan mesti begitu kan. Jadi dia mesti datang juga dan oke, kendati Pak Jokowi menganggap bahwa kita aman sampai bulan Juni, dan saya juga bikin proyeksi nanti. Sangat mungkin setelah Juni ada sedikit krisis karena macam-macam soal itu. Tapi dia nggak boleh masuk di dalam
fasilitas yang menutupi kesalahan tuh. Kan tetap Jokowi bilang bahwa itu baru MOU tuh. Dengan kata lain, Lutfi mendahului keputusan presiden. Kan itu aja kan. Jadi kejelian itu yang pasti hanya bisa dibaca oleh jurnalis-jurnalis FNN. Saya kira begitu. Oke. Nah, satu hal di luar tadi ribut-ribut yang Pak Jokowi tadi minta diakhiri, karena itu akan membuat harga gabah di petani turun. Yang sekarang kita nggak ribut loh ya, kalau kita mendiskusikan, jadi tidak ada punya Kita mendiskusikan keributan yang dibikin istana justru. Ya, betul. Oke. Satu hal yang pasti saya lihat, satu bahwa kan kepala-kepala daerah, kepala-kepala bulog di wilayah-wilayah juga melaporkan bahwa mereka masih berasnya masih menumpuk. Kemudian ada Menteri Pertanian yang bilang bahwa dia tidak bisa mencegah adanya impor beras. Ketika di DPR kan bilang begitu. Artinya sebenarnya dia juga melihat bahwa itu sebenarnya nggak perlu impor. Ini kan menunjukkan satu, manajemen data kita buruk. Yang kedua, sebenarnya kemudian pemerintahan itu tidak ada koordinasi antara satu menteri dengan menteri lain, dan kemudian juga antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kan. Karena gubernur-gubernur pun juga rame-rame nolak. Jadi itu kan jadi terbuka ini kepada publik. Sebenarnya orang tahu, tapi dengan ribut-ribut ini bahasa ribut-ribut ini kita gunakan, orang menjadi lebih aware terhadap persoalan yang ada di balik gorong-gorong pemerintahan. Nah, saya pinjam kata-kata Anda ini. Saya kira itu sebetulnya kalau kita ambil sudut pandang itu, point of view ini, kita tahu bahwa Jokowi akhirnya tahu bahwa dia terancam. Karena ini nggak main-main, ini kepala daerah menolak, DPR menolak gitu. Jadi sekali lagi, bahasa saya perhatikan tadi, bahasa tubuh Jokowi itu, Presiden Jokowi itu dia kayak orang yang cemas sebetulnya, sehingga dia mesti memilih atau mengiyakan tuntutan oligarki, kartel-kartel ini melalui mulutnya Menteri Perdagangan, atau dia mendengar suara DPR yang sekarang didukung oleh sejumlah bupati dan bulog. Nah, akhirnya dia memilih untuk menampar secara halus menterinya sendiri. Nah, di situ kepengejutannya itu. Kan mestinya dia minta maaf itu, bahwa kami pemerintah salah melakukan hitungan. Yang benar adalah bulog. Yang benar adalah pengetahuan dari daerah-daerah yang tahu tentang kondisi real. Kan mestinya presiden secara gentleman datang dengan kalimat itu. Saya sebagai presiden mengakui bahwa kalkulasi yang kami buat, proyeksi yang kami buat itu keliru. Yang benar adalah data bulog. Itu yang orang mau dengar. Kalau kepala negara itu bermutu dalam memilih narasi itu. Bukan dengan membuat narasi yang seolah-olah menyalahkan menterinya, tapi masih berpikir bahwa nanti juga setelah publik udah lupa kepentingan kartel, gua sogok lagi tuh untuk import atau import lain sebagai ganti import beras, atau tunggu sampai bulan Juni sehingga ada problem lain tuh. Jadi sekali lagi, kekacauan data itu satu soal. Tetapi kemampuan presiden untuk bertanggung jawab itu yang tidak dia perlihatkan. Dan itu juga dicatat oleh pengamat, oleh partai politik. Nah, ini sebetulnya bagian yang paling buruk dari kabinet, yaitu tidak mampu untuk mempertahankan argumentasinya. Kalau presidennya hebat, dia pertahankan dong. Menterinya bilang begini, oke, saya presiden, saya menganggap bahwa yang diputuskan oleh menteri adalah keputusan saya, dan kalkulasi ini demi untuk menyelamatkan bangsa dengan segala macam statistik biar bisa diajukan belakangan. Tapi akhirnya dia melemah sambil memukul anggota kabinetnya sendiri. Itu namanya itu mental yang tidak boleh dimiliki oleh pemimpin itu. Yang harus ada di depan dan memberi semangat justru pada bawahannya. Saya kira itu pelajaran kita. Ya, kalau di militer ada semacam jargon bahwa prajurit itu tidak pernah salah, yang salah itu komandan. Iya, dan beliau tidak pernah jadi komandan karena statusnya adalah petugas partai. Saya kira mungkin itu juga bermasalah tuh dalam kosakata kita hari ini. Saya tidak punya maksud yang lain, hanya mengucapkan ulang apa yang sudah menjadi pengetahuan publik itu. Nah, kalau komandan dia pasti bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Kalau anak buah bertanggung jawab terhadap siapa? Apalagi dia sekedar petugas gitu. Oke.
Tapi memang kelihatan sekali bahwa presiden tadi sikapnya itu saat mendua tadi ya. Satu, memang ada kepentingan oligarki berkaitan dengan impor beras, tapi di satu sisi tadi ada perlawanan dari kepala-kepala daerah dan juga kepala dari Buas kan, sejak awal Buas yang paling keras gitu. Nah, kemudian yang muncul ya jalan tengah tadi, makanya saya bilang tadi masih if loh, ini jadi ya bagi para petani juga jangan terlalu senang dulu ini, karena nanti setelah bulan Juni akan ada impor beras kan gitu. Nah, pelajaran yang saya tangkap dan saya senang juga karena dulu dari awal tesis kita di FNN channel ini ya, berupaya untuk mengintip potensi keretakan di istana itu. Kita sebut saling amputasi, konflik kebijakan. Itu makin lama dalil kita makin lama makin terbukti itu. Jadi kekacauan itu sebenarnya disebabkan karena kemampuan orkestrasi dari presiden buruk sekali dan dia tidak bisa membaca partitur politik gitu. Jadi sebagai orang yang beroposisi saya gembira juga kalau ada tanda-tanda keretakan di istana, karena itu memungkinkan kita berpikir tentang masa depan yang lebih baik dan peluang-peluang perubahan yang lebih cepat. Sebenarnya kalau soal itu ada kasus lain yang menurut saya jauh bisa diselesaikan soft dan presiden nggak perlu turun tangan. Itu dalam kasus soal larangan mudik. Sebelumnya kan Menteri Perhubungan menyatakan bahwa tidak dilarang untuk mudik, tapi baru hari ini juga Menteri Koordinator PMK ya Pak Muhadjir Effendi menyatakan bahwa dilarang mudik itu dan libur Lebaran juga cuma 1 hari. Tetapi jadi artinya soal libur mudik itu bisa diselesaikan pada level tingkat Menko. Tapi rupanya kalau soal impor beras ini memang harus presiden sendiri langsung turun tangan. Itu menunjukkan betapa urgensinya ini persoalan ini. Bukan soal harga gabahnya loh ya, bukan ya, tapi soal impornya. Memang karena ini beras ini di belakang beras itu variabel politiknya dalam sekali nih. Ini soal kesempatan untuk ambil rente, tabungan awal untuk uang 2024. Jadi bagian yang betul-betul tricky, bisa membahayakan presiden dan dia melihat potensi ini dan saya kira akan ada tukar tambah. Kan nggak mungkin kepentingan untuk mengakumulasi rente demi politik itu diabaikan oleh presiden. Ini juga kepentingan presiden. Jadi siap-siap bahwa setelah presiden ngomong beginian, pasti ada tukar tambah untuk semacam alternatif untuk menutupi rente yang hilang. Paling nggak sampai bulan Juni rentenya belum dapat tuh kan. Ya, kalau dulu kita biasanya mengenal kita mencari mata rantai yang hilang. Kalau sekali ini kita mencari mata rente ekonomi yang hilang. Itu tepat. Ya itu lebih mata rantai yang hilang ya bisa dibikin rantai palsu tuh. Tapi kalau soal rente ini real, nggak mungkin rente palsu karena trade off-nya ada tukar tambah yang saja ada sebutnya. Iya. Itu intinya. Ya, secara tradisional kan sebenarnya kita udah tahu ini ada jatahnya gitu. Siapa yang biasa bermain di sini itu kan sudah berpuluh tahun. Jadi tiba-tiba ketika itu diambil alih atau dihilangkan ya mereka mesti minta ganti dong. Ya. Mungkin malam ini lagi dirapatkan tuh secara terbatas. Sementara kita Zoom, ada juga yang lagi Zoom untuk saling ngoceh. Besok pagi kita minta apa ya sebagai ganti mata rente yang hilang nih. Baik, terima kasih Bung Rocky. Oke, siap.